Sepertinya diketahui saat berkunjung ke rumah Haji Faisal, Puput Sudrajat mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Yaitu Puput mengaku kalau mantan suaminya, Dodi Sudrajat, tidak pernah membayarkan uang sewa makam Ibunda Vanessa Angel, Lucy Maywati, dan makam tersebut terancam digusur. Karena tidak sampai hati makam Ibunda Vanessa Angel akan ditimpa dengan orang lain, maka Puput akhirnya membayarkan uang sewa makam tersebut. Mendengar hal itu, Dodi tentu saja geram dan tidak menerima pengakuan tersebut. Karena menurutnya hal itu adalah fitnah yang tidak benar dan tidak berdasar. Untuk membuktikan kesalahan statement Puput yang dirasa Dodi telah memfitnah dirinya dan keluarganya, maka dirinya mengunjungi TPU Karet Bifak untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya dan membersihkan namanya dari fitnah sang mantan istri. Lantas, seperti apakah kebenaran yang diungkapkan pihak TPU Karet Bifak terkait statement Puput tersebut? Jadi pernyataan sesuai dengan Bu Puput itu sebenarnya tidak benar. Semua tidak benar. Mungkin bisa dibenarkan juga ya, karena mereka mungkin punya perawat di luar, hubungan lain di luar dari kita gitu loh, yang bukan dengan urusan dengan ke kantor. Gini, bukan calo, perawatan tersendiri. Ada orang yang merawat, ada orang yang merawat makam di luar kantor sini, gitu. Jadi seperti Dedi ini, makam almarhum istri Dedi itu ada yang merawat. Gitu, ada yang merawat istilah orangnya namanya Ade. Nah, jadi setiap bulan itu setiap hari dibersihkan, ya, di rumputnya disiram seperti itu. Dia ada yang merawat gitu. Dan mereka bukan orang-orang dari kita, bukan orang resmi. Kemungkinan jadi Ibu Puput itu mungkin bayarnya itu kemungkinan itu nggak tahu, nanti saya salah lagi, kemungkinan ke bagian ke perawat gitu, bukan ke kantor bagi perawatan. Karena kalau kita ini untuk perawatan khususnya di PP, kita untuk perawatan keseluruhan itu udah kita rawat semua. Awalnya karena Pak Dodi datang mengecek makam ya Pak Dodi ya. Awalnya mengecek makam soal retribusi. Kita ceklah di sistem. Setelah kita buka di sistem ternyata memang ada ketunggakan 2018. Awalnya sih itu ya Pak Dodi ya. Iya, awalnya itu. Awalnya itu. Ya. Itu sampai akhirnya kita seperti ini. Baru mau dibayar. Ya. Sedang proses Pak Dodi yang akan bertanggung jawab selanjutnya. Jadi saya jelaskan, jadi pembayaran masalah makam itu dari awal 2003 itu atas nama kakak saya, Pak Bakhtiar. Beliaulah yang mengurus dan mencari makam, dan dapatlah di TPU Karet Bifak sini diproses KTP-nya kakak saya, jadi diproses di sini. Untuk pembayaran retribusi atau pajak pemakaman yang berlaku 3 tahun, itu kita kan per periode ya. Jadi satu periode 3 periode, satu periode 3 tahun kan. Jadi sesuai dengan catatan yang ada di sistem kita, gitu, ini dia terakhir untuk pembayaran di tahun 2018. 2018 kalau memang hitungan per tahun itu kita bukan hitungan per tahun, jadi kita per periode itu satu periode 3 tahun. Jadi 2018 sampai 2021. Nah, 2021 ini sudah memang sudah harus dibayar kembali kan itu sampai tahun 2024 gitu. Tapi sesuai sistem ternyata sini 2018 sampai tahun 2024 yang belum dibayar. Ada penunggakan 2 periode. Totalnya itu untuk di blok AA1 kita per 3 tahun 100.000. Jadi 2 periode itu 200.000. Itu nanti pembayaran pun adanya di PTSP. Langsung ke kas daerah, bukan di kita lagi. Jadi per 2015 sudah pembayarannya di bank ya Pak ya? Di bank, ya, jadi pembayarannya di bank. Jadi tidak bisa membayarnya di sini. Jadi kalau kemarin ada statement Ibu Puput yang mengatakan bayar di sini, itu satu hal yang tidak mungkin, karena harusnya dibayar di bank. Tidak, sistemnya sudah 2015 Pak ya, sudah di bank. Sudah tidak dibayar di
kantor TPU lagi. Itu banknya bank apa ya, Bu Sri? Bank DKI. Bank DKI, melalui Bank DKI. Jadi tidak dibayar melalui tunai maupun datang ke kantor TPU ya, Bu Sri ya. Jadi seperti itu. Jadi keterlambatan 5 tahun juga tuh, jadi itu tidak benar. Jadi kalaupun memang, maaf tadi siapa Ibu Puput, Bu Puput, kalau memang mereka sudah merasa membayar, paling tidak mereka itu punya surat IPTM. Surat IPTM yang berlaku 3 tahun, 2018 sampai tahun 2021. Itu yang dikeluarkan dari PTSP yang berlaku 3 tahun. Ya ada nama beliau Mbak? Berhak atau enggak membayar Bu Puput? Gimana? Bu Puput berhak atau tidak membayar? Nah, untuk pembayaran di sini kan atas nama Pak Bahtiar ya? Pak Bahtiar ya? Pak Bahtiar. Pak Bahtiar itu kakak dari Dedi. Ya. Bu Puput pun di sini sebenarnya nggak ada hak untuk pembayaran. Karena yang berhak ini dari keluarga Pak Bahtiar. Paling tidak Bu Puput membawa surat kuasa dari Pak Bahtiar untuk pembayaran per 3 tahun 2018 tahun kemarin. Kalau memang mereka punya ada suratnya, buktikan surat ininya gitu. Surat IPTN ya. Artinya tidak bisa sembarangan orang membayar ya Pak? Betul. Ya, betul. Itu bisa yang bayar paling dari pihak ahli waris yang bersangkutan namanya, atau dari anaknya atau suaminya, itu bisa. Surat kuasa. Paling tidak dari awal kan mereka itu ada surat kartu keluarga. Nah, tertera kartu keluarga itu pasti ada namanya juga, kalau memang mereka bisa. Kalau dari pihak TPU kita tidak menghubungi mereka. Gimana Bu? Artinya tidak menyimpan yang... Kita tidak menyimpan nomor ahli waris. Jadi kita tidak menghubungi ahli waris yang belum bayar ya. Kita tidak. Nggak ada. Iya, biasanya ahli waris sendiri yang datang ke sini karena punya surat IPTM. Karena punya surat IPTM yang berlaku 3 tahun. Tertulis di situ masa berlakunya. Bisa lihat sendiri masa berlakunya sampai tahun berapa ahli waris datang. Biasanya kayak gitu. Bahasanya bukan digusur tapi digunakan untuk orang lain. Gitu. Jadi kasar. Itu pun ada fase ya Pak ya. Bukannya langsung kita gunakan. Untuk makam yang kadaluarsa, disebut makam kadaluarsa itu makam yang berlaku yang telat jatuh tempo 3 tahun, kita kasih jangka waktu 3 tahun, 1 periode. Jadi kalau masih dalam terlambat 1 atau 2 tahun itu posisi masih aman. Nah, setelah 6 tahun ke sana, lewat 1 hari pun itu di sistem kita udah ada tanda merah gitu. Jadi intinya bukannya bahasa digusur ya, hak daripada ahli waris atau keluarga kembali ke Pemda. Jadi sudah bisa kita pakai untuk gunakan pemakaman orang lain. Seperti seakan tidak puas dengan klarifikasi itu, Dodi Sudrajat akhirnya memberikan bukti otentik yang lebih kuat dengan mengunjungi makam Ibunda Vanessa Angel tersebut. Setelah memberikan klarifikasi dari TPU Karet Bifak, ia lantas melayangkan bantahan dari mantan istrinya Puput Sudrajat yang mengatakan bahwa makam Ibunda Vanessa Angel itu tidak terurus dan akan digusur. Meski begitu, ia tidak akan melaporkan mantan istrinya itu ke polisi karena menurutnya biar bagaimanapun ia harus tetap menjaga aib keluarganya meski Puput telah menjadi mantan istrinya. Lantas, seperti apakah penyesalan yang dirasakan oleh Dodi Sudrajat setelah mengetahui mantan istrinya tersebut memfitnah dirinya? Tadi sudah selesai mengenai klarifikasi dan membantah statement dari dari mantan Dedi Puput. Sudah, jadi selesai itu kita ziarah ke makam dengan semua tadi Bang Jamal sama tim kuasa juga, semua sama Mayang juga. Ya, jadi inilah makam istri Dedi yang masih berdiri kokoh, yang katanya mau digusur
yang katanya mau dibayar dan sebagainya, itu sangat disayangkan. Ya, jadi ya sangat disayangkan lah, sangat disesalkan untuk statement-statement Mama Puput ya. Setiap orang punya hak untuk bicara, setiap orang punya hak untuk memberikan statement. Tapi tolong untuk kali ini Dedi mohon untuk Mama Puput jangan lagi membawa-bawa makam almarhum mamanya Mayang dan istri Dedi. Tolong jangan dibuat menjadi satu hal yang tidak baik, apalagi dijadikan menjadi pansos ya. Aduh, ini benar-benar sangat melukai hati perasaan Dedi dan Mayang. Kemarin Dedi diam, tapi diam ini ada batasnya ya. Dedi punya kuasa hukum, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam memberikan statement-statement yang akan membawa ke masalah hukum nantinya. Kalau melakukan statement yang pembohongan publik ini kan bahaya, dan ini kan sangat-sangat melukai hati dan perasaan Dedi. Sudahlah, disudahilah, jangan seperti itu lagi. Kalau Telantar itu makamnya itu tidak ada rumputnya, ya gundul, ya tidak terurus, dan teman-teman dan kawan-kawan media bisa lihat sendiri. Ya, makam terurus dengan baik. Ada yang mengurusnya adek ya. Tadi juga teman-teman sudah melakukan wawancara dengan pihak TPU Karet Bifak. Jadi ini adalah bukti gitu. Bukan hal-hal yang sifatnya pembohongan publik ya. Jadi tidak mau lagi berbalas pantun dengan Ibu Mama Puput. Sudah jangan diperbesar lagi. Yang penting sekarang Dedi dan Bang Jamal tadi dengan pihak TPU juga sudah melakukan klarifikasi semuanya ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak dilanjutkan lagi, artinya jangan dijadikan polemik lagi ya masalah makam ini. Ya, makam sudah jelas, yang membayar adalah ahli waris ya. Yang membayar makam itu bukan orang yang sembarangan ujuk-ujuk bisa membayar, itu tidak bisa seperti itu. Jadi sudah jelas ya semuanya. Sekarang ya Dedi sudah datang ke makam Mama Lucy, semoga ya Mama Lucy husnul khotimah ya Ma. Tadi Mayang juga sudah berdoa untuk mamanya, Dedi juga sudah berdoa, insya Allah mamanya nanti tenang di atas sana, dan ya berapa bulan lagi insya Allah doakan saja Vanessa akan berada satu makam dengan mamanya. Iya, memang jatuhnya fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi biar gimana pun Mama Puput adalah mantan istri Dedi ya. Jadi tidak pernah menyentil apapun ya. Dedi tidak pernah memberikan statement-statement yang kurang baik, tidak membongkar aibnya. Dedi itu punya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga Mama Puput punya kelebihan dan kekurangan, punya kebaikan dan kejelekan ya. Punya aib juga. Kalau Dedi mau bongkar juga kan sebenarnya bisa, tapi tidak mau ya. Dedi sebagai suami akan menutup rapat-rapat aibnya Mama Puput ya. Biar gimana pun dia adalah istri Dedi, mantan istri Dedi, dan ibu dari anak Dedi, Aisyah ya. Dedi tidak pernah membuka aib sedikit pun tentang Mama Puput. Dia ingin cerai, sudah Dedi turuti ya. Gugatan cerainya sudah Dedi turuti ya. Tidak ada hal-hal yang memberikan satu menghalangi ya. Ya, perceraian itu sudah Dedi turuti, dan sekarang kita sudah berpisah. Tapi kan ada anak ya, Mayang. Ada Aisyah ya. Jadi kalau kedepannya insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran buat Mama Puput ya. Tolong jangan, hati-hati lagi dalam berbicara, hati-hati lagi dalam melakukan statement-statement yang tidak baik ya. Biar gimana pun kan Dedi ayah dari Aisyah ya. Tolonglah dihentikan aja ya. Fokus saja sama pekerjaan, fokus sama Aisyah, jangan dibuat gaduh dalam di media sosial ya. Sudah ya.